Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Dwi Triyono. Saya mahasiswa dari STY STMB Bandung Business School. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Ma'rifatur Rasul atau Mengenal Rasul. Siapakah itu Rasul? Sebelum mengenal kepada Rasul, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang wilayah Arab, yang mana Arab itu ketika dahulu, sebagaimana para ahli menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya Arab itu dahulu disebut, daerah Arab itu dahulu disebut zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena dari kata jahiliyah itu sendiri. Jahiliyah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kebodohan. Kenapa bisa disebut kebodohan? Karena ketika zaman itu tidak adanya akhlak, tidak adanya adab. Kok bisa disebut kayak gitu? Ya memang karena ketika itu adat istiadat dan budaya ketika masa itu, yang namanya minuman keras atau khamr, yang namanya pelacuran, yang namanya kesewenang-wenangan, itu semua halal ketika masa itu, karena tidak adanya pemahaman tentang agama. Walaupun ketika itu ada agama, tapi banyak juga kaum ketika itu mengabaikan agama-agama tersebut, bahkan membuat agama sendiri. Nah, karena adanya kebebasan segala yang haram, maka ketika zaman itu disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Ketika masa itu, walaupun ada agama seperti Nasrani, Majusi, Yahudi, atau juga para penyembah berhala, dan juga ada para penyembah api, ada juga yang menyembah leluhur-leluhur mereka. Nah, walaupun ada agama tersebut, tetapi karena mayoritasnya beragama para penyembah berhala, menjadikan mabuk atau meminum khamr yang haram-haram, dan juga pelacuran, dan juga tidak adanya akhlak, tidak adanya adab, menjadikan zaman tersebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, setelah itu lahirlah seorang anak yang mana nama ibunya yaitu Siti Aminah dan nama ayahnya yaitu Abdullah. Lahirlah seorang anak yang bernama Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kisahnya ketika itu bangsa Arab atau kota Mekah diserang oleh Raja Abraha. Kok bisa sih diserang? Ya karena memang Raja Abraha ketika itu tergiur. Tergiur kenapa? Karena Mekah atau Ka'bah menjadikan pusat persimpangan para pedagang, para saudagar dari kota satu ke kota dua. Sebelum ke kota dua itu pasti singgah di Mekah atau di Ka'bah tersebut, menjadikan Mekah dan Ka'bah subur akan perekonomiannya. Dan juga selain itu, karena di Ka'bah atau di Mekah tersebut adanya sumber air, yaitu sumber air Zam-Zam, yang mana ketika itu kisahnya muncul ketika Nabi Ismail sedang nangis dan menghentakkan kakinya ke tanah. Atas izin Allah muncullah sumber mata air, yaitu air Zam-Zam tersebut. Nah, karena Raja Abraha tergiur, maka Raja Abraha menyerang Mekah, menyerang Ka'bah dengan pasukannya yaitu pasukan gajah.
pasukan gajah. Ada juga di tertulis atau terfirman di Al-Quran, yaitu surat Al-Fil, yang mana artinya pasukan gajah, yaitu menceritakan tentang Raja Abraha tersebut yang menyerang kota Mekah. Atas izin Allah, Allah mengirim yang namanya burung ababil, burung dari surga, dan juga membawa batu-batu dari neraka, sehingga pasukan gajah tersebut bersama Raja Abrahanya mati seketika karena dilempari oleh burung ababil tersebut yang membawa batu-batu dari neraka. Singkat cerita, setelah Raja Abraha kalah, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW lahir. Yang menjadi yang menjadi hebatnya adalah ada yang namanya para penyembah api yang menyembah api, yaitu di Persia. Kenapa mereka bisa menyembah api? Karena di sana itu ada api abadi yang disebutnya api abadi. Kok abadi? Ya memang karena ada sumber yang mengeluarkan api dan tidak padam. Walaupun hujan, walaupun apapun itu tidak padam. Makanya disebut api abadi. Ketika Rasulullah lahir, api tersebut mati seketika. Ya memang ketika itu tidak ada yang menyadari tersebut, tidak ada yang menyadari hal tersebut, tidak ada yang sadar. Nah, ketika Rasulullah lahir, yaitu bertetapan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nah, apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25 Nabi dan Rasul. Tapi sebenarnya sangat banyak yang namanya Nabi. Ada juga yang terkenal, Nabi Khidir, gurunya Nabi Musa. Masih banyak yang lainnya. Nah, Nabi itu pengertiannya seorang yang soleh yang disampaikan, yang diberi wahyu atau yang diberi penjelasan, dan tidak untuk disebarluaskan, atau sederhananya ya disebarluaskannya hanya ke keluarganya saja. Sedangkan Rasul seseorang yang soleh yang diberi wahyu oleh Allah SWT dan juga diperintahkan untuk disebarluaskan, seperti Nabi Muhammad SAW atau juga Nabi Nuh, juga Nabi Daud. Itu para rasul yang mana diberi wahyu oleh Allah SWT dan juga diperintahkan untuk menyebarluaskan wahyu tersebut, untuk mengajarkan kepada umatnya tersebut. Nah, sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, kita flashback dulu, menceritakan tentang masa kecilnya sedikit ya. Rasulullah itu ketika kecil banyak sekali temannya, sangat disukai oleh teman-temannya, ya karena memang Rasulullah SAW itu anaknya yang baik, anaknya soleh, anaknya yang gak pernah mengganggu orang lain, sangat bersahabat kepada temannya. Bahkan ketika remaja, saking baiknya, saking solehnya Rasulullah SAW, oleh warga setempat diberi julukan yaitu Al-Amin, yang mana artinya orang yang dapat dipercaya. Walaupun ketika itu Rasulullah masih remaja, karena memang Rasulullah SAW itu kan sering membantu
pamannya itu Abu Thalib dalam berdagang. Rasulullah itu dalam berdagang sangat jujur dalam berdagang. Kalau sekiranya contoh barang yang saya punya ini kondisinya 70%, ya Rasulullah menyebutkan kepada penjual itu kondisi barang ini 70%, tidak melebihkan, tidak mengurangi timbangan. Sangat jujur Rasulullah SAW itu. Makanya para warga setempat memberi julukan kepada Rasulullah itu Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, ketika remaja juga hampir dewasa, pernah ada satu kisah yang sangat terkenal. Ketika itu Rasulullah ikut berdagang dengan Abu Thalib pamannya ke Busro, nama daerahnya Busro, nama daerah antara Syam dengan Hijaz. Ketika itu ada seorang pendeta yang namanya Buhairo, yang mana dia itu adalah seorang rahib dari Nasrani yang beraliran Nastur. Ketika itu Buhairo lagi duduk-duduk santai di bukit, melihat ke atas, melihat ke awan, maksudnya atas ya, kok itu ada awan putih yang terus bergerak. Yang anehnya itu ikut atau mengikuti rombongan Abu Thalib dan juga Rasul. Yang anehnya itu keanehan pertama. Langsung ketika rombongan Abu Thalib berhenti istirahat di antara pepohonan, pohon tersebut pun seakan-akan meneduhi para rombongan tersebut. Yang asalnya gini menjadi meneduhi rombongan-rombongan tersebut, yang menjadikan Rasul dan para saudagar yang lain tidak kepanasan. Itu keanehan kedua. Buhairo pun aneh, kok bisa gitu. Buhairo turun tapi nggak langsung ngedatengin rombongan Abu Thalib tersebut. Buhairo nunggu para rombongan tersebut selesai makan. Ketika beres selesai makan, Buhairo datang ke Rasulullah menanyakan berbagai macam hal, mulai dari keluarganya, mulai dari sifat-sifat dia, mulai dari cara tidur dia, makan dia, minum dia. Buhairo segala sesuatunya ditanyakan oleh Buhairo. Nah, ketika itu Buhairo meminta izin untuk melihat pundak Rasulullah. Minta izin, diizinkan, dan yang terjadi, Buhairo kaget. Di antara kedua pundak Rasulullah ada sebuah tanda yang saya nggak tahu tandanya seperti apa. Ketika itu saya belum lahir ya, jadi nggak tahu. Ada yang bilang seperti tanda lahir pada umumnya, ada juga yang bilang ya entahlah. Dan Buhairo nggak langsung menyebutkan itu tanda kenabian, tapi Buhairo memberi pesan kepada Abu Thalib, yaitu pamannya. Selebihnya gini pesannya, tolong kamu jaga anak ini, jangan sampai ketahuan oleh para pengikut agama lain, bisa-bisa anak ini dibunuh. Abu Thalib pun ya nggak tahu kenapa gitu, karena nggak disebutkan oleh Buhairo tersebut. Itu ciri kenabian Rasulullah SAW. Terus ketika umur 25 tahun Rasulullah nikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah, saudagar yang sangat kaya raya. Itulah Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW, yang sangat mencintai Rasul, yang sangat mendukung, mensupport segala sesuatunya untuk agama Islam. Itulah Siti Khadijah. Nah,
ketika umur 40 tahun kan Rasulullah SAW itu sering bertafakur ya di Gua Hiro. Ketika itu pada suatu malam malaikat Jibril datang. Rasul belum tahu itu malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril memeluk Rasul dan membacakan ayat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang awalnya itu Iqra, bacalah. Itulah Al-Quran, ayat Al-Quran yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq dan juga surat Al-Alaq ayat 1-5 Iqra. Nah, dari situ Rasulullah belum diperintahkan untuk menyebarluaskan, hanya kepada Siti Khadijah, teman-temannya, pada kerabat keluarganya, belum untuk disebarluaskan. Nah, ada juga sahabat pertama yang masuk Islam. Semua juga pasti tahu siapa beliau, yaitu Khalifatul yang pertama, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang sahabat yang sangat menemani, yang sangat mensupport Rasul untuk agama Islam. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Bahkan memang sudah menjadi sahabat sejak kecil. Abu Bakar itu ya umurnya hanya beda 2 tahun dengan Rasul, lebih muda Abu Bakar. Nah, itu cerita singkat Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Sebenarnya kedudukan Rasul itu sangat penting di agama Islam. Yang pertama, kedudukan Rasulnya pertama sebagai penerima dan penyampai wahyu. Rasulullah SAW menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan ada juga yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada umat Islam. Ya memang ketika masa itu sulitlah menerima agama Islam itu. Hanya beberapa orang yang mendapatkan hidayah oleh agama Islam tersebut. Ya kan, sampai-sampai kalian juga pasti tahulah cerita tentang Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya, ditindih dengan batu besar. Dan ada juga cerita tentang seorang anak yang bernama Yasir, yang orang tuanya dibunuh di depan matanya sendiri. Ya sangat mengenaskan ketika masa itu. Terus juga kedudukan Rasul itu yaitu menjadi suri tauladan untuk umatnya. Karena memang Rasulullah SAW itu sebagai penegak rahmatan lil alamin. Kan agama Islam itu rahmatan lil alamin ya, untuk segala umat, mau umat Nasrani, mau umat Yahudi, mau umat apapun, Islam itu ya berdamai, tidak ada rasa benci atau apapun. Islam itu suri tauladan bagi umatnya. Rasulullah SAW mencontohkan kita akhlak yang sangat-sangat baik, akhlak yang sempurna, mulai dari cara berbicara, mulai dari perlakuan, mulai dari sifat, sikap, semuanya Rasul itu mencontohkan. Bahkan Rasul pun mencontohkan cara makan dan minum yang benar, mulai dari baca bismillah dulu, baik itu diucapkan atau di dalam hati, baik berdoa dulu atau juga menggunakan tangan kanan. Itu sebenarnya hal yang kecil, tapi Rasul itu
mencontohkan, apalagi hal yang besar. Sudah pasti Rasulullah itu mencontohkan. Hal yang kecil saja dicontohkan, apalagi hal yang besar. Itu salah satu kedudukan Rasul yang sangat penting. Kita sebagai umatnya ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Mulai dari perkataannya, mulai dari perlakuannya, mulai dari sifat dan sikapnya. Ya walaupun kita juga menyadari kita itu hanya sebagai ya umatnya Rasul, memang jauh kita untuk mendekati sifat Rasul. Ya setidaknya kita berusaha. Terus sifat-sifat yang wajib ada di Rasul. Yang pertama sidik, yang artinya jujur, yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad itu sudah dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Sudah pasti dia sidik atau jujur. Terus yang sifat yang kedua itu amanah. Amanah itu yang dapat dipercaya. Sudah pasti Rasulullah itu dapat dipercaya, baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya, baik itu ketetapannya, pasti dipercaya oleh umatnya, para sahabat. Yang ketiga itu tabligh, menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Ya memang Rasulullah itu menyampaikan, mulai dari banyak buktinya. Al-Quran sekarang kan sempurna, segala itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, mulai dari hal kecil sampai yang besar. Terus yang terakhir yaitu adalah fatonah, yang mana Rasul itu cerdas. Bukti dari kecerdasan Rasul itu kita ambil sederhananya gini aja dah. Rasul itu sebagai pemimpin, mulai dari pemimpin negara, kalau bahasa sekarang itu presiden, terus memimpin dari istri-istrinya, memimpin dari anak-anaknya, dan juga Rasul itu sebagai jenderal perang. Sudah pasti jenderal perang itu pintar, cerdas. Kalian bayangkan dalam satu situasi kondisi, Rasul itu harus memimpin negara, harus memimpin istri-istrinya, keluarganya, harus memimpin agama Islam, harus memimpin perang. Sudah pasti Rasul itu cerdas, bisa mengatur segala sesuatunya, mulai dari waktu, pemikirannya, mengambil keputusan dengan benar. Sudah pasti Rasulullah itu pemimpin yang sangat baik, bahkan sangat sempurna. Pasti beliau itu, Rasulullah itu cerdas. Ya itu semua ada di sifat Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai kesimpulan, kita sebagai umat agama Islam, umatnya Rasulullah SAW di era modern ini, yang lalu biarlah berlalu dalam diri kita. Setiap manusia itu pasti memiliki dosa. Mau itu kiai, mau itu ustadz, mau itu habib, mau itu seorang orang tua, mau itu anak, mau siapapun itu pasti memiliki dosa. Yang nggak tahu wallahu alam dosa itu besar atau dosa itu kecil. Yang tahu itu hanya Allah SWT. Maksudnya kita sebagai umat Islam di zaman sekarang ini, kita usahakan semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak-jejak Nabi, jejak-jejak Rasul. Karena Rasul itu mencontohkan segala sesuatu yang baik. Tidak pernah Rasul mencontohkan hal yang buruk, mencontohkan hal yang jelek. Rasulullah itu mencontohkan hal yang baik. Nah, kita sebagai umat Islam, alangkah lebih baiknya, atau saya mengajak
kawan-kawan semuanya untuk berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mulai dari hal-hal yang kecil lah. Kalau kita tidak kuat puasa Senin Kemis, ya kita sunnah Rasul yang kita ikuti minimal senyum ke orang lain atau ke sesama teman atau sama muslim, bertegur sapa. Alangkah baiknya bertegur sapa dengan assalamualaikum. Atau juga kita menyayangi hewan, itu sunnah-sunnah Rasul yang kecil tapi sering dilupakan. Banyak orang sekarang itu ingin mengikuti sunnah Rasul tapi langsung yang berat, langsung yang besar, padahal belum tentu kita mampu untuk mengikuti hal yang sunnah Rasul yang besar itu. Ya, daripada kita nggak mampu, mending kita yang semampunya aja, yang hal-hal yang kecil saja. Kalau kita belum bisa sholat 5 waktu dengan tepat waktu, ya setidaknya kita ingatlah untuk sholat. Walaupun sholat isya jam 9, jam 10, setidaknya kita ingat. Setidaknya kita tidak pernah lupa. Walaupun kita setelah sholat tidak berzikir, tidak berdoa yang khusyuk atau yang lama, setidaknya kita kalau lagi bengong ada terucap istighfar beberapa kali, sholawat beberapa kali. Contoh, saya kan mempunyai seorang guru. Guru saya tuh seorang perokok. Beliau pernah bercerita bahwasanya kalau beliau itu sedang merokok, setidaknya ada dalam satu batang, setidaknya ada 3 kali sholawat yang terucap. Walaupun tidak terucap zahar atau tidak dengan suara yang keras. Ya, walaupun hanya dalam hati ataupun hanya, kalau Sundanya mah haharewosan, cuman bisik-bisik. Orang lain tidak tahu. Walaupun memang itu suatu hal yang kecil, tapi kita bisa contoh. Karena bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah, karena memang saya pemahaman tentang agama memang sedikit, jauh dari kata sempurna, dan juga saya sifatnya mengajak, bukan memerintahkan, tapi lebih mengajak. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.